Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi mencoba membahas masalah larutan elektrolit. Ya, kita coba apa itu larutan dengan elektrolit. Ya, di dalam pembahasan ini termasuk daripada satu redox ya. Oleh karena ini kita coba secara fokus membahas masalah larutan elektrolit. Jadi elektrolit itu elektro itu adalah listrik, ya listrik. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Karena dia terionisasi atau terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik. Ini meliputi asam, basa, dan garam. Ya, sebaliknya kalau kita katakan larutan non elektrolit, ya, non artinya tidak elektrolit, tidak menghantarkan arus listrik, ya. Jadi larutan non elektrolit ialah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena kenapa? Karena dia tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, ya, menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekulnya. Ini kebanyakan dalam senyawa-senyawa kovalen. Ya, nah kita lihat nanti perbedaan bagaimana larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Pertama-tama kita coba untuk larutan elektrolit. Ya, elektrolit ini mempunyai sifat kalau lampu menyala terang, ya, terdapat gelembung-gelembung gas. Itu dia menghantarkan arus listrik jelas. Dan terionisasi atau terdisosiasi sempurna. Contohnya natrium klorida yang sehari-hari kita kenal dengan namanya garam dapur. Kemudian natrium hidroksida, ya ini ya, soda api karena panas sifatnya. Asam klorida, HNO3, HClO4, asam sulfat, ya ini digunakan untuk aki. Dan kemudian adalah MgCl2, magnesium klorida. Ya. Berikutnya kita lihat lagi, selain daripada larutan elektrolit, nah sebetulnya larutan elektrolit ini kita ada elektrolit lemah. Ya, elektrolit ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Jadi lampunya tadinya terang, sekarang lampunya menyala redup. Terdapat gelembung-gelembung gas, tapi nggak terlalu banyak menghantarkan arus listrik. Ya, tetap, tapi ya walaupun kecil. Terionisasi dan terdisosiasi sebagian. Gitu. Contohnya nih CH3COH atau sehari-hari kita kenal dengan cuka. Ya, HF, NH3 amoniak, HNO3 HCN. NH4OH, nah amonium hidroksida, aluminium hidroksida. Ini contohnya kita ambil dengan cuka, ya, gitu kan. Selanjutnya adalah larutan non elektrolit, ya. Kalau larutan elektrolit, non elektrolit tidak menghantarkan listrik, akibatnya lampu tidak menyala, ya. Tidak dapat gelembung-gelembung gas, tidak menghantarkan arus listrik, tidak terionisasi atau terdisosiasi. Contohnya C6H12O6. Ini contohnya adalah gula ini, ya. Glukosa. Ya, ini ada CO NH3 dua kali. Kemudian di sini adalah C2H5OH, ya. Ini adalah etanol. Ya, ini adalah contoh-contoh daripada senyawa non elektrolit. Kita bisa melihat gambarannya, ya. Kita bisa melihat dari gambarannya bahwa larutan elektrolit dan non elektrolit, ya ini elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Jadi kalau elektrolit kuat, misalnya HCl, dia terurai menjadi H+ dan Cl- di dalam satu larutannya. Ya seluruhnya dia terurai. Ya sedangkan untuk asam lemah, ya ini yang terurainya sebagian saja, nggak seluruhnya terurai. Akibatnya apa? Tadi, ya kalau misalnya elektrolit kuat, ini lampunya terang, sedangkan ini lampunya adalah lampunya redup. Ya. Seperti itu, ya. Selanjutnya masih kita lihat gambaran-gambaran saja secara keseluruhannya adalah, nah di sini kita lihat ini adalah larutan non elektrolit, ya. Jadi ini adalah terurainya sebagian. Kalau ini keseluruhan dan ini tidak, ya. Kalau kita lihat di sini bahwa saja non elektrolit itu adalah, ya tidak, ya non elektrolit ini tidak lampunya tidak menyala. Elektrolit kuat nyalanya terang, sedangkan elektrolit lemah adalah redup. Ya, kita lihat kembali bagaimana terbentuknya daripada elektrolit. Ya, biasanya untuk larutan elektrolit ini, ya itu pada
ada ikatan kimia. Jadi larutan elektrolit yang kuat ini yaitu larutan yang elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna. Jadi seluruhnya terurai. Maka alfanya atau derajat disosiasinya atau terionisasi sempurna semuanya terurai. Nah, ini tadi dikatakan bahwa indikator pengamatannya lampunya menyala terang, timbulnya gelembung gas pada elektroda. Tadi contohnya adalah asam sulfat, garam dapur, kemudian soda api, ya. Kemudian kita lihat lagi, selanjutnya adalah untuk larutan elektrolit lemah, yaitu larutan elektrolit yang mengalami sedikit terionisasi. Jadi hanya ada sebagian yang terionisasi. Berapa banyaknya yang terionisasi tersebut, ya, itu ya digantung daripada alfanya. Alfanya antara 0 dan 1. Kalau mendekati angka 1 berarti dia hampir mendekati ya elektrolit kuat. Tetapi kalau mendekati 0 ini hampir mendekati non elektrolit. Indikator pengamatan ya lampu tidak menyala atau menyalanya redup. Dan timbul gelembung gas pada elektroda walaupun sedikit, ya. Contohnya cuka atau amonium hidroksida, ya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya adalah larutan elektrolit dibentuk dengan dua cara. Ada dua cara pembentukan suatu larutan non-elektrolit. Yang larutan elektrolit. Yang pertama adalah senyawa ion. Ya, dilarutkan dalam air, maka ion-ion pembentuk senyawa tersebut akan terurai bergerak bebas dalam larutan. Ion positif menuju kutub negatif, ion negatif akan bergerak ke kutub positif. Ya, jadi yang pertama adalah senyawanya adalah senyawa ion. Jadi ciri khas larutan elektrolit itu adalah senyawanya adalah senyawa ion. Kemudian ada juga beberapa senyawa kovalen, tapi tentunya adalah harus kovalen polar. Jadi kovalen polar itu adalah ikatan ya, membentuk satu kutub. Ada kutub positif dan kutub negatif. Jadi perbedaannya antara ikatan ion tadi, ya, senyawa ion itu dia benar-benar putus. Tapi kalau polar dia tidak putus, tapi dia membentuk suatu kutub. Dilarutkan dalam air juga mengalami ionisasi. Ya, hal ini dimungkinkan karena senyawa kovalen polar tersebut memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Sehingga membentuk dua kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Walaupun dia tidak terlepas, tapi dia membentuk kutub positif dan negatif, maka akan terjadi ya tarikan-tarikan elektronnya. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Ya. Senyawa elektrolit kuat dan senyawa elektrolit lemah. Senyawa elektrolit kuat adalah senyawa yang terionisasi sempurna digambarkan dengan suatu tanda panah ke kanan. Jadi ciri khas daripada elektrolit kuat ada tanda panah ke kanan. Berarti semuanya ke kanan. Umumnya senyawa ion di dalam air akan terionisasi semuanya atau sempurna. Contohnya Al2SO43 terurai menjadi 2Al13 di tanda panah seperti ini ditambah 3SO42 minus ya, seperti ini ya. Kemudian bisa kita lihat juga untuk elektrolit yang lemah adalah senyawa yang terionisasi sebagian digambarkan dengan dua arah panah berlawanan. Jadi dia terjadi bolak-balik ke kanan, ke kiri, ya setengahnya saja, sebagiannya saja dia ke kanan. Dan kembali lagi ke sebelah kiri. Itu adalah ciri daripada senyawa elektrolit lemah. Jadi dilambangkan dengan dua tanda panah yang setengah yang berlawanan arah, sedangkan untuk elektrolit kuat adalah satu arah ya. Karena sebagian ya yang terurai di dalam elektrolit lemah, maka kita kenal ada derajat disosiasi atau ionisasi, di mana daya hantar larutan elektrolit ditentukan oleh banyak sedikitnya ion yang terjadi oleh proses disosiasi atau ionisasi ya. Secara kuantitatif ya, kuat atau lemah suatu elektrolit dapat dinyatakan derajat ionisasi. Tadi dikatakan derajat ionisasinya alfanya berapa. Bagaimana kita mencarinya? Untuk mencari derajat ionisasi itu sendiri ada rumusan ya, di mana alfa atau derajat ionisasi atau derajat disosiasi adalah sama dengan jumlah mol zat yang terion. Berapa yang terion dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan. Jadi yang mula-mulanya berapa nih? Yang terionisasinya berapa? Banyak kah? Enggak. Kalau misalnya terionisasinya banyak, ya,
ya tentu saja tidak akan melebihi daripada jumlah mol yang dilarutkan, maka dia paling tidak dia cenderung mendekati 1. Kalau sama, untuk elektrik kuat, alfanya sama dengan 1. Karena sama nih jumlah urat yang terionisasi dengan jumlah yang mula-mula. Ya, alfanya sama dengan 1. Atau paling tidak mendekati 1. Untuk larutan elektrolit lemah, alfanya tadi antara 0 dan 1. Ya, antara 0 dan 1. Sedangkan untuk yang non-elektrolit, dia terurai, tidak terurai. Maka alfanya sama dengan 0. Demikianlah penjelasan Pak Dedi masalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami. Ya, cukup sekian dulu dari Pak Dedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.